izin duduk ya. Iya, Pak. Di penghujung tahun ini kalian harus menjaga kesehatan ya teman-teman, karena rawan adanya penyakit. Jadi alangkah baiknya kalian harus menjaga kesehatan. Baik, sebelum kita membuka pelajaran, maka kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Baik, sebelum itu ada yang tidak hadir? Oke, baik, kita cek terlebih dahulu ya. Rizka Sukma hadir? Hadir, Bapak. Bila Biladi hadir? Hadir, Bapak. Rahma Saidah hadir? Alifia hadir? Hadir, Pak. Oke, baik, hadir semua ya. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, kita mengingat pelajaran atau mengulang kembali sedikit pelajaran di pekan kemarin, teman-teman. Ada yang tahu di pekan kemarin kita belajar apa? Ayo, apakah kalian lupa? Oke, Rahma, belajar apa? Kalau minggu lalu kita bahas tentang teks puisi, Pak. Bener sekali, teks puisi. Teks puisi itu apa sih sebenarnya? Dila coba. Teks puisi merupakan sebuah ungkapan, perasaan yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah, Bapak. Benar sekali, teks puisi itu adalah teks yang berisi tentang ungkapan perasaan bagi dari diri kita gitu, yang dituliskan yang kemudian bisa disebut puisi ya teman-teman. Nah, di dalam teks puisi itu ada unsur apa aja sih kira-kira, Rizka? Ada dua unsur, Bapak. Apa tuh? Yang pertama ada unsur intrinsik, kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Oke, benar banget, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Bapak mau tanya satu nih. Di dalam unsur intrinsik itu ada apa aja yang Alifia ketahui? Intrinsik ya, Pak. Iya, benar sekali. Kalau di puisi, unsur intrinsik itu ada judul, ada tema, ada rima, kemudian irama, dan apa lagi ya, Pak? Saya lupa. Bagus sekali, itu adalah unsur intrinsik yang ada di puisi. Benar sekali, benar sekali teman-teman ya. Kelas 11 sendiri teman kita bisa ya. Baik, sebelum itu kita akan memasuki pelajaran untuk hari ini. Belum tahu kan ya pelajaran hari ini apa? Oke, sebelum itu saya akan kasih kalian ada teks pertanyaan di sini. Silakan dari salah satu kalian menjawab. Di sini ada pertanyaan, apakah mengonsumsi produk pangan lokal lebih baik daripada produk impor? Nah, dari pertanyaan tersebut silakan ungkapkan pendapat kalian sebisanya saja. Boleh dari Dila? Baik, Bapak. Di sini ada sebuah pernyataan apakah mengonsumsi produk pangan lokal lebih baik daripada produk impor. Menurut saya, Bapak, mengonsumsi produk pangan lokal itu lebih baik. Selain itu dapat membantu perekonomian warga setempat, kemudian lebih cinta Indonesia dan mencintai produk lokal. Jadi sangat baik jika kita mengonsumsi produk pangan lokal. Benar sekali. Nah, ya, dari apa yang disampaikan Dila itu adalah apa yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, jadi apa yang disampaikan Dila tadi itu adalah hal yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Oke, siang hari ini kita akan pelajari tentang teks argumentasi. Ya, teman-teman. Nah, jadi
teks argumentasi ini merupakan sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan mengembangkan pendapat, gitu ya. Jadi kan dia kan sudah menyampaikan pendapat ya. Nah, itu yang disebut argumentasi. Nah, di sini kita akan belajar teks argumentasi. Tak hanya pendapat, ada ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi dari penulisnya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi teks argumentasi ini adalah paragraf yang berisi pendapat. Nah, selanjutnya ada struktur teks argumentasi. Dalam teks argumentasi itu nggak asal-asal kita membuat teks argumentasinya. Pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini adalah latar belakang dari kenapa kalian akan mengungkapkan atau berargumen tentang hal itu. Jadi diawali dengan pendahuluan. Kemudian selanjutnya ada tubuh argumen. Nah, tubuh argumen ini adalah isi atau ide pokok gagasan yang akan disampaikan. Gitu. Tubuh argumennya, pendapat pokok yang akan disampaikan. Gitu. Kemudian ada simpulan. Nah, simpulan itu berisi ringkasan total dari pendahuluan, kemudian tubuh argumen, dan disimpulkan di akhir gitu. Dari itu, ini adalah struktur teks argumentasi. Ya teman-teman, itu adalah gambaran apa yang kita pelajari pada hari ini. Sedikit gambaran teks argumentasi. Yang pada intinya teks argumentasi itu mempelajari tentang teks yang berisi gagasan, teks yang berisi pendapat, gitu ya, yang akan disampaikan. Dan kemudian terdapat struktur di dalam teks argumentasi seperti pendahuluan, tubuh argumen, dan simpulan. Itu ya teman-teman. Oke, baik. Sampai sini dari teman-teman ada yang ditanyakan? Pak. Baik, Kak Izia, silakan. Saya bingung Pak bagian latar belakang atau pendahuluan. Jadi kan kalau kita mau mengungkapkan argumentasi, kita harus mengungkapkan latar belakang dulu. Nah, bagaimana kalau kita hanya kalau tidak ada latar belakang bagaimana Pak? Apakah nanti jadi kacau? Ya, saya jawab ya. Jadi pendahuluan ini sebagai awalan, sebagai landasan kenapa kalian itu berpendapat di tubuh argumennya. Jadi adanya pendahuluan ini menjadi penguat argumen yang akan disampaikan. Seperti misalnya kalian berargumen teori apa gitu. Kalian berargumen bahwa hal ini itu tidak benar, dan di pendahuluan itu kalian harus memaparkan teori tersebut agar argumen yang akan kalian sampaikan itu kuat. Itu adalah gunanya pendapat. Jadi itu gunanya pendahuluan. Jadi ada pendahuluan ini sangat penting di teks argumentasi. Itu ya teman-teman. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Oke. Selanjutnya dari hari ini dari teman-teman adakah yang bisa menyimpulkan apa yang didapatkan pada hari ini? Oke, Rahma, silakan. Jadi hari itu kita membahas tentang teks argumentasi. Nah, teks argumentasi sendiri itu merupakan teks atau paragraf yang dikembangkan dengan isinya itu di dalamnya memaparkan pendapat, gagasan, ulasan. Nah, argumentasi ini tidak sekedar argumentasi, tapi ada strukturnya dimulai dari pendahuluan, tubuh argumen, dan juga simpulan. Sekian Pak. Benar sekali, cerdas sekali ya. Karena kelas 11 kita. Oke. Silakan setelah ini kalian boleh dibuka di buku pembelajarannya di halaman 127. Di situ terdapat beberapa pertanyaan ya. Mungkin ada 3 pertanyaan ya. Ya, di 3 pertanyaan itu silakan kalian jawab dengan konsep teks argumentasi yang sudah dipelajari pada hari ini. Dan sudah dipelajari ya, argumentasi itu apa dan strukturnya ada tidak. Jadi silakan dijawab dengan strukturnya. Oke, terima kasih. Mungkin
saja